Oke, teman-teman, pertemuan kali ini kita akan coba mulai starting project ya. Nah, dimana nanti worksheet ini akan kita jadikan sebagai buku panduan untuk membuat sebuah real project UI design. Seperti pertemuan sebelumnya, itu kan kita pernah membahas ya tentang dummy-nya si worksheet ini. Nah, sekarang kita akan coba buat berdasarkan real project ya. Nanti ini teman-teman sesuaikan dengan project yang akan dikembangkan. Nah, di sini kita akan coba membuat UI aplikasi tentang ibu hamil ya, atau pregnancy app gitu ya. Oke, di strategy plan ini set objektifnya adalah fiturnya apa aja nih. Misalkan ada fitur get lokasi nanti. Nah, kenapa get lokasi ini penting? Karena user need ya. Jadi kenapa penting? Untuk mendapatkan lokasi akurat si user. Yang kedua adalah kita mau input berat badan untuk memantau perkembangan atau pertumbuhan berat badan gitu ya. Nah, adapun yang ketiga, input makanan misalkan. Jadi nanti kita tahu nih dari makanan-makanan yang dikonsumsi itu nanti hasil gizinya atau proteinnya itu apa aja, nanti bisa kita lihat dari makanannya. Mungkin untuk menghitung. Oke. Fitur apa lagi ya? Mungkin ada fitur profile nanti, dimana profile ini adalah untuk menampilkan informasi-informasi tentang user. Kita breakdown lagi. Oke, kita bisa pakai fitur apa lagi ya? Mungkin yang ada itu nanti ada news ya, atau ada berita atau informasi mengenai kehamilan. Yang keenam, nanti juga kita akan buat afirmasi. Jadi afirmasi positif yang diucapkan ibu pada calon anak. Nah, seperti itu ya. Jadi kita punya 6 feature. Sebetulnya masih bisa ditambah lagi ya, masih bisa di breakdown, tapi kita hanya pakai ini aja dulu sebagai contoh. Nah, di bagian scope plan, nah ini nanti teman-teman sesuaikan ya. Misalkan project teman-teman nanti adalah e-commerce tentang penjualan kopi misalkan. Nah, itu set objektifnya itu apa aja? Misalkan kayak fitur search gitu ya. Search itu kan di kebutuhan user itu kan memang user perlu ada feature untuk mendapatkan atau mencari kopi yang mereka ingin beli, seperti itu ya. Nah, kemudian apalagi ada set objektifnya adalah fitur pembayaran. Misalkan pembayarannya nanti disesuaikan, misalkan pembayaran non tunai link aja, kemudian ada OVO dan sebagainya ya. Nah, itu dijelaskan user need-nya. Oke. Nah, di scope plan nanti kita akan di feature require ini. Nah, di sini kita jabarin lagi nih si get lokasinya itu seperti apa. Di scope plan ini ada namanya feature required, atau kita akan jabarkan fitur-fitur yang sudah kita buat di strategy plan. Sebetulnya di scope plan nanti di strategy plan
itu ada tahap pembuatan user persona, tapi di sini kita nggak usah buat dulu karena memang ini nanti kita akan buat pengembangan UI desainnya terlebih dahulu, baru nanti kita pertimbangkan sisi UX-nya. Nah, di scope plan pertama kita akan ada fitur get lokasi. Nah, di sini kita ceritakan nih, fitur ini akan mengambil lokasi, latitude dan longitude dari device ibu hamil untuk disesuaikan dengan alamat yang diisi ibu hamil. Jadi ada alamat yang akan diisi oleh ibu hamil. Nah, itu setelah mengisi alamat kita akan get lokasi berdasarkan GPS ya dari device si ibu hamilnya, seperti itu. Kemudian ada input berat badan. Di input berat badan ini adalah fitur untuk fitur ini akan menampilkan tugas, yakni mengunggah berat badan terbaru tiap harinya. Jadi nanti tiap harinya si ibu hamil diminta untuk input berat badan. Dan ada lagi input makanan. Di input makanan ini nanti fitur ini akan sama menampilkan tugas juga, yakni mengunggah foto makanan yang akan dideteksi protein yang ada pada makanan tersebut. Oke, yang keempat itu ada feature profile. Fitur ini menampilkan informasi seperti nama, email, edit password, kemudian ada bantuan nanti di sana, ada privacy. Oh, ini bisa jadi beda sih. Ada bantuan, kemudian di profile nanti ada apa lagi? Edit profile. Edit profile ini yang bisa diedit adalah nama, email, password, tanggal lahir, alamat, golongan darah, dan sebagainya ya. Sebenarnya cukup gini aja. Oke, di fitur kelima itu ada news. Di news ini fitur ini akan menampilkan berita yang relate dengan trimester atau periode kehamilannya. Ada lagi afirmasi. Afirmasi ini sebenarnya kayak quote gitu ya, atau motivasi, akan menampilkan quotes positif tentang kehamilan tentunya. Contohnya adalah saya akan atau saya dapat melahirkan dengan normal
Nah, ini adalah bentuk afirmasi. Oke, nah kemudian ada di structure plan. Biar nanti durasinya nggak kepanjangan, ini akan saya pisah menjadi video yang berbeda. Nah, ini nanti worksheetnya teman-teman isi berdasarkan project yang akan dibuat ya, jangan diikutin yang ini. Jadi disesuaikan, misalkan e-commerce copy, berarti strategi plannya apa, slide-nya apa, scope line-nya apa, seperti itu ya. Konten di scope line-nya itu ada feature required sama kontennya ya. Nah, itu disesuaikan, jadi jangan diikutin yang ini. Ini hanya contoh, tapi contoh ini adalah contoh real project ya, jadi ini akan kita kembangkan. Tapi nanti teman-teman boleh ngikutin ini juga, tapi juga buat yang untuk real project teman-teman semua. Nah, seperti itu ya, jadi biar bisa sejalan. Jadi teman-teman punya waktu untuk membuat final project dan bisa sambil belajar juga. Oke, kayak gitu aja. Terima kasih.